Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Selebgram Lisa Mariana secara resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka pada hari Minggu 19 Oktober 2025. Informasi lainnya pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan bahwa air hujan di wilayah Jakarta telah tercemar partikel mikroplastik. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa polusi plastik ini tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga telah mencemari atmosfer. Bareskrim Polri resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Status tersangka ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti terkait laporan tersebut. Lisa dikabarkan telah menerima surat panggilan resmi dari pihak kepolisian sejak Jumat malam. Lisa juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Senin 20 Oktober. Kasus ini bermula dari tudingan Lisa yang mengklaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya. Namun hasil tes DNA membuktikan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan Ridwan Kamil. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa pernyataan Lisa termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Kuasa hukum Ridwan Kamil menolak mediasi dan menegaskan bahwa proses hukum harus dilanjutkan. Mereka menyebut tudingan Lisa telah menimbulkan dampak serius terhadap nama baik dan keluarga Ridwan Kamil. Tim hukum mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menyambut baik langkah Bareskrim Polri yang menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pihak RK menilai keputusan tersebut menunjukkan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara itu. Menurut kuasa hukum RK, Muslim Jaya Butar-Butar, Ridwan Kamil kemungkinan sudah mengetahui kabar penetapan tersangka itu. Ia menambahkan kliennya cukup percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Hari ini, Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung Bareskrim Polri. Ketika ditanya soal kemungkinan penahanan terhadap Lisa, Muslim enggan berspekulasi. Penetapan status tersangka terhadap Lisa dilakukan pada Jumat 17 Oktober 2025 setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan. Surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka telah diterima Lisa sejak Jumat malam. Tentu kami selaku kuasa hukum mengapresiasi
langkah dari Barreskrim menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Dari mulai awal pemeriksaan, penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti-bukti, termasuk juga pemeriksaan tes DNA sampai dengan penetapan tersangka dilakukan secara profesional. Sejadi dari awal kami mendukung dan percaya kepada profesional dari Mabes Polri, dalam hal ini penyidik yang menangani kasus ini, dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Penetapan tersangka ini tentu sekali lagi bukti bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak kami sangat relevan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa penetapan tersangka ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan merupakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Lisa Mariana di depan hukum. Nah, kami sekali lagi mengapresiasi kerja-kerja dari Barreskrim Mabes Polri, dan tentu kami melihat ke depan ini tentu akan kami kawal. Sebelumnya, Lisa dan Ridwan Kamil sempat menjalani pemeriksaan serta tes DNA di Laboratorium Forensik Pusdokes Polri. Hasil tes menunjukkan bahwa anak Lisa berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan RK. Merasa tidak puas, Lisa kemudian mengajukan permintaan tes DNA ulang di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Namun, penyidik menyerahkan keputusan tersebut kepada kedua pihak. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menolak tes ulang dengan alasan hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri sudah sah dan mengikat secara hukum. Setelah proses pemeriksaan tes DNA, penyidik sempat mencoba memediasi kedua belah pihak. Namun, baik Lisa maupun Ridwan Kamil tidak menghadiri pemediasi secara langsung dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Upaya mediasi kedua belah pihak pun buntu tanpa kesepakatan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti/Saintek Brian Yulianto menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana Unut Bali Timothy Anugrah Saputra. Hal tersebut disampaikan oleh Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Selatan Minggu 19 Oktober. Brian menegaskan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Rektor Universitas Udayana untuk menangani kasus ini. Ia juga menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Lebih lanjut, Brian mendorong pihak kampus untuk terus berkomunikasi dengan keluarga korban dan memberikan pendampingan yang dibutuhkan. Ia menekankan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman dari segala bentuk kekerasan dan perundungan. Brian menambahkan Rektorat UNUT telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mendampingi keluarga korban, serta menjaga situasi kampus agar tetap kondusif. Untuk tim, pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa
ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan pendidikan tinggi. Diberitakan sebelumnya, Timothy ditemukan meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober diduga terjatuh di kampusnya. Dari hasil pemeriksaan medis, diketahui Timothy mengalami pergeseran dan patah pada tulang pinggul kiri dan kanan, tulang lengan bagian atas patah, dan tulang sendi kanan patah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat pada Minggu 19 Oktober 2025 di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pras menjelaskan rencananya rapat akan membahas soal pengembangan sumber daya manusia berbasis sains, teknologi, engineering, mathematics atau STEM. Selain Prasetyo, menteri lain yang juga akan dipanggil ialah Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Beberapa pekan terakhir, Prabowo kerap memanggil menterinya di akhir pekan. Pada Minggu 12 Oktober 2025 lalu, Prasetyo menekankan pertemuan dengan menteri di malam hari sebenarnya rutin dilakukan Prabowo. Setiap ada waktu kosong, baik itu hari Sabtu atau Minggu, Prabowo akan memanggil menteri. Pekan lalu, Prabowo memanggil para menteri untuk mengupdate program yang sudah dikerjakan pemerintah. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya menjadi idola bagi ibu-ibu untuk bersalaman dengannya. Hal itu terlihat dalam acara peluncuran BLTS Kesra dan program magang lulusan perguruan tinggi Jumat 17 Oktober 2025. Pembagian BLTS Kesra itu juga dihadiri oleh sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Momen tersebut terlihat saat Teddy yang berjalan ke ruangan dan langsung disambut oleh ibu-ibu untuk bersalaman.
Lalu sambil melemparkan senyum, Teddy menyalami satu persatu ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara itu. Ia mendapat sambutan yang meriah dan doa dari ibu-ibu yang menyambut baik kedatangannya. Teddy juga mengiyakan untuk ajakan foto bersama oleh ibu-ibu yang sudah hadir. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sampai bilang bahwa Teddy adalah yang paling dikenal ibu-ibu dalam rombongan. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan bahwa air hujan di wilayah Jakarta mengandung partikel mikroplastik yang berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti serat sintesis, debu, ban kendaraan, serta pembakaran sampah plastik. BRIN menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan sejak tahun 2022 itu menemukan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota. Partikel plastik berukuran mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu, sehingga berpotensi terhirup manusia atau masuk ke dalam tubuh melalui air dan makanan. Plastik juga diketahui mengandung bahan aditif beracun seperti ftalat, bisphenol A, BPA, dan logam berat yang dapat terlepas ke lingkungan ketika terurai menjadi partikel mikro atau nano. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi temuan tersebut sebagai peringatan serius. Pemprov berkomitmen memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, serta memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat ini tengah berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan. Upaya ini akan menjadi bagian dari Sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantau kualitas lingkungan berbasis data. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap RM 60 tahun, warga Keraton Yogyakarta, karena diduga melakukan penipuan dan pemalsuan surat
dengan modus penerbitan surat kekancingan untuk tanah milik Kesultanan Yogyakarta. Kasus ini terjadi di wilayah Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku sebagai keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dengan klaim tersebut, tersangka berhasil meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pemanfaatan atas surat kekancingan atas tanah kesultanan. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian sekitar 900 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah dokumen dan surat kekancingan palsu dari tangan pelaku. RM yang diketahui merupakan residivis kini terancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Lembar fotokopi SHM seluas 104,600 meter persegi atas nama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat tertanggal 16 Agustus 2017 dan 1 lembar sertifikat kekancingan Magersari surat izin pemanfaatan mengelola, memakai, menempati lahan Sultan Gron tanah kas desa dalam hak milik atas tanah Gusti Raden Mas Murtejo alias Sultan HB ke-7. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah mengeluarkan surat izin pemanfaatan kekancingan tanah Sultan Gron tanpa hak. Kemudian terkait dengan kronologis peristiwanya, ya, mulai dari bulan Juni tahun 2023, RMTPS ini tanpa sepengetahuan pihak Kesultanan telah mengeluarkan izin pemanfaatan kekancingan Sultan Gron dengan nomor surat kekancingan yang teratas nama pelapor berupa objek tanah seluas kurang lebih 60 meter persegi yang terletak di Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Dan pada saat ini di tanah tersebut oleh pelapor telah berdiri bangunan 3 lantai yang tujuannya untuk kafe dan restoran. Yang menjadi garis bawah adalah objek tanah yang diakui oleh tersangka RMTWD ini sebetulnya sudah bersertifikat atas nama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Jadi secara hukum positif sudah sah atas nama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Dan kemudian secara pemanfaatan yang berwenang untuk mengelola dan pemanfaatan tanah milik Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat adalah Kawedanan Panitikismo. Ini sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan maupun Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.